Oke, ini kuliah mikroprosesor ya. Jadi kuliahnya ini nih, jangan sampai salah. Makhluknya ini nih, keywordnya ini lah. Masuk ke open course. Oke, klik. Mungkin kalau belum enroll nggak bisa diklik, tapi kira-kira klik kuliah apa aja dulu. Ini saya ambil dulu 74. Ini perhatiin nomornya 74 ya. Jadi caranya kemungkinan besar kalau di open course pasti masuk kuliah-kuliah yang open course. Ini kan ada kuliah yang open course-nya. Jangan kerjain open course, soalnya lu nyusahin gue. Nyusahin materi sama, cuman yang akan dimasukin nilai ke BAK yang ada angkanya 2025. Soalnya kalau yang ini ada 38 ribu orang nih di sini, jadi harus nyari dari 38 ribu kan matang gue. Kalau bisa sih cuma 1 jam nyarinya. Nih sebenarnya materinya ini mikroprosesor, komputer arsitektur. Cuma jadi masalah kalau ngerjain yang itu, jadi masalah. Jadi boleh diklik ini kan nomornya 58 nih. Ini ganti tadi berapa tadi? 74 ya. Ganti dia 74. Oke. Kalau belum enroll di sebelah kanan itu ini nggak ada. Kalau belum enroll di sebelah kanan ada tulisan enroll me. Diklik tuh enroll me, terus masukin enrollment key-nya ini. Saya ini aja ya. ITTS 2023. Jadi kuncinya itu aja. Jadi ada enroll me, diklik, masukin ITTS 2023 itu. Beres. Nah sekarang kalau udah masuk aja, cobain deh. Nih, gue kasih lihat yang udah masuk ya. Udah ada belum namanya? Belum ada enggak? Badrudin, nggak ada ya? Coba lihat tuh, udah masuk belum? Belum. Nih sampai sini doang. Berapa anak? Ya ada 21 orang. Nih sampai sini doang. Kalau belum ada, masuk ke situ. Ini buat mastiin doang. Kalau mau gombal, bisa lihat rekaman kuliahnya di YouTube. Kan ini kuliah ini juga ada yang kelas malam tuh. Jujur yang kuliah yang kelas yang ini kalah yang malam, kalah cepat. Gara-gara minggu lalu kan ada AMD tuh. Oke. Jadi yang malam udah jauh. Oke. Nah, jadi bisa lihat kuliah malamnya, tapi ini saya rekam lagi sih. Oke. Terus ya. Nah, terus di sini semua ada kuis nih, ada kuis, kerjain kuisnya bisa dikerjain dari sekarang. Terus ada UTS UAS bisa dikerjain dari sekarang. Jadi jangan nunggu pengumuman dari akademik tanggal sekian UTS, tanggal sekian UAS, jangan. Lu cari perkara lu kayak gitu. Jadi kerjain dari sekarang aja. Nah ini jujur dulu ya, soalnya nggak susah sih sudah. Jadi kerjain sekarang supaya nilainya bagus. Oke. Jadi kuis UTS UAS dikerjain dari sekarang. Kuisnya 10 soal tiap kuis. Jadi ini ada modul-modul gini kan. Masing-masing modul ada 10 soal. Boleh dikerjakan dalam waktu 24 jam, boleh copy paste ke Google, boleh nyontek, boleh nanya temen, jawabannya sekarang serah. UTS UAS juga sama, boleh copy paste ke Google, boleh nyontek segala macam. Cuman kalau UTS sama UAS 100 soal 4 jam. Kalau yang ini 10 soal 24 jam, beda banget. Yang satu 24 jam 10 soal, yang satu 100 soal 4 jam. Cuman boleh berkali-kali. Jadi misalnya jelek, kerjain lagi, jelek baru kerjain lagi, itu aja. Masuk sob. Jadi boleh berkali-kali ya, nggak masalah. Mau 100 kali ngerjain juga nggak masalah sih. Pokoknya nanti tiap kali selesai ngerjain keluar nilai, pastiin nilainya di atas 80. Kalau nilai masih di bawah 80, kerjain lagi aja dah. Syukur-syukur nilainya di atas 90. Kalau 90 lebih selamat. Beres ya? Nah, sekarang saya kasih lihat gambaran umumnya makhluk ini. Yang bagian awal itu akan cerita tentang mikroprosesor, seperti apa dalamnya.
ilmu yang ini sebagian besar dosen nggak punya. Ini biasanya ilmu ini yang punya ilmu ini biasanya orang-orang teknik elektro. Saya ini teknik elektro bukan informatika sebetulnya. Kalau teknik elektro menyamar jadi orang informatika. Jadi saya ngerti dalamnya prosesor seperti apa, cara bikinnya seperti apa tahu, ngedesain transistor di dalamnya tahu. Oke, jadi orang elektro banget sih sebenarnya. Saya itu kan jurusannya elektronika, terus masuk ke dunia mikroelektronika. Itu kerjanya bikin kayak ginian. Jadi saya ngerti. Kalau nanya dosen-dosen gak ngerti. Lu tanya aja logic gate apa dalamnya kayak gimana, cara kerja transistor, arus gitu arusnya gak ada yang tahu tuh, marah semua deh. Jadi ini 1, 2, 3 ini urusannya sampai bahasa assembler urusannya harus ngerti dalamnya prosesor sebetulnya. Oke, 3 yang awal ini harus ngerti. Kemudian yang ini arsitektur servernya ada di situ tuh. Nah, mau ngeluarin nggak? Keluarin lah lu hari ini. Keluarin nggak? Server ini digeret bantu. Nah itu digeret, ini digeret juga nih meja. Nah, ini meja digeret di sebelah sini. Nah, harusnya itu diangkat ke sono gitu ya. Tariklah 1. Tadi masukin lagi ya. Itu dari harusnya tadi ini sih. Diseru kan? Enggak kan? Dari tarik aja. Tarik. Iya. Tuh sini. Apaan? Waduh. Aduh, kira-kira apa itu? Udah pernah lihat server belum? Hah? Belum? Baru pertama kali lihat server. Ini kasih tau aja ya. Ini server lama, server 2. Yang 2 kayak gini. Yang baru lebih horor. Kemarin yang saya lihat itu ukuran itu satu lempeng itu 1 U kita nyebutnya. Udah, tarik. Tarik. Itu semua hidup belum dua-duanya hidup ya. Taruh di atas meja. Ntar besok kita bongkar ini ya. Taruh sini. Lu udah pernah lihat server belum? Belum. Pernah. Lihat doang. Buka tuh server. Ntar aja, tapi ini gue kasih lihat apa yang akan kita kerjain secara umum buat kuliahnya ya. Jadi yang pertama saya mau ngasih gambaran tentang si prosesor. Udah gitu server itu seperti apa. Terus kita akan, karena AI udah mulai naik banget, akan dibahas urusan GPU. Sebetulnya GPU ini yang dibahas kemarin sih sama siapa namanya, yang pembicara terakhir itu siapa namanya? Pak Doni. Nah, sebetulnya yang Doni ini yang bagus, yang lainnya nggak bagus. Yang Doni yang dia oke, yang lain parah. Kayak ini GPU. Kondisi hari ini sebagian besar orang pakai GPU yang buat gamer, buat AI. Sebenarnya yang GPU gamer tidak dirancang buat AI banget sebetulnya, dirancang buat VGA, buat main game. Kalau GPU yang AI itu bentuknya kotak. Kalau gamer kan bentuknya card, PCI komputer kan. Nah ini bentuknya kotak. Terus kalau tahu GPU yang Nvidia yang baru tuh Nvidia H100 harganya miliar ya kayak gitu. Kartunya tuh harganya miliar dan batu lu gelo sekarang udah kacau. Nah
si AMD bikin yang kemarin disebut-sebut tuh, yang MI 300 sekian itu bentuknya kotak itu. Oke. Nah, makhluk itu kemarin saya melihat servernya ada 8 biji di sini. Bulan ini 8 biji. Ini 4. Oke. Tingginya 8 kali ini. Ini kan 1 U. Gerak jadi 1 U. Ini 8 U. Harganya belasan miliar, digantung ratusan miliar, kan udah dekat 100 miliar harganya. Barangnya kayak gitu doang, jangan khawatir, harganya parah. Dan orang yang menguasai ilmu ini nggak banyak, masih tahu dulu ya. Terus di kampus-kampus juga nggak banyak yang tahu ilmu kayak ginian, soalnya dosennya juga rata-rata nggak pegang gituan. Ya, saya lagi bikin buku sama orang-orang apa? Bukan AMD sih, tapi orang-orang servernya ya, ASRock. Bentar, coba ASRock server nih ASRock server ini masih server murah ya, ini masih 88 juta murah nih, kategori murah asli. 40 juta murah. Ini servernya server harddisk doang. Server ini harddisk semua nih, ini kerennya harddisk ya. Ini harddisknya yang ini nih, ini harddisk nih, ini harddisk nih. Oke. Jadi harddisk cuma begini doang. Ini harus hidup ya, jangan khawatir lu pikir harus mati kagak, nih harus hidup, enak aja lu. Gitu ya. Kalau ini lihatin harddisknya kan banyak banget ini. Ya, jadi kita mainnya kayak gitu. Jadi harus banyak. Nanti kalau ada apa cabut, colok lagi. Nah, kalau ASRock GPU server coba. Ini kayak gini, bentar. Yang ini sih, bentar. Ada yang kelas-kelas yang kayak gini sih. Kalau ini dia masih berbentuknya card. Bentar, yang ini bukan. Rada-rada. Oh, kita masuk ASRocknya langsung ya. Lalu saja ASRock. Jadi saya lagi nulis bareng buku sama orang ASRocknya langsung di Taiwan dia lokasinya. Tapi dia orang Indonesia sih. Jadi sekarang udah kayak gitu sih. Orang Indonesia ada di luar gitu ya. Nah, yang ini, yang ini nih dia. Yang ini kemarin makhluk yang ini bisa di ini nggak ya? Ada fotonya nggak ya? Ah, susah lah. Yang 8 U nih. GPU server 8 U. MI mana MI? Ya nggak tahu. Jadi kalian dibawa barangnya. Jadi saya udah megang barangnya, jangan khawatir. Harganya ratusan M itu, dilus-lus gini doang. Boleh ya. Nah, itu makhluk yang ini, itu server yang GPU. Oke. Nah, sesudah itu saya harusnya ngajarin sistem operasi. Ini harusnya kuliah sistem operasi, harusnya yang bagian yang ini, cara kerja sistem operasi, kernel Linux apa segala macam. Cuman saya balik taruhan, dosennya nggak sanggup ngajar sampai level yang ini. Ini soalnya di sini ini compile kernel Linux, bikin Linux, nah dosennya nggak bisa. Terus yang ini compile OpenWRT. OpenWRT adalah sistem operasi buat router ya, bikin. Ini dosennya pingsan nih bagian yang ini. Saya bisa. Terus yang kalau di Windows kita kenal namanya driver kan. Kalau di Linux kita kenal kernel modul. Ini membuat kernel modul, mampus nggak lo? Makanya saya ngelepasin dosen sistem operasi nggak yakin dia bisa. Ya dosennya aja nggak bisa nih sebetulnya. Oke. Terus habis itu ini kan sistem operasi semua nih. Terus di bawah sini ada bagian mengukur sistem operasi. Jadi sistem operasi harus diukur. Jadi sistem harus diukur. Misal ini kejadian di Tangsel ya, Pemkot Tangsel. Mereka mau beli cloud nih, Pemkot Tangsel. Kan pilihannya banyak, harus bisa diukur dong. Nggak tahu cara mengukurnya, harus belajar.
Jadi kalau kita beli sesuatu, jadi tekniknya kalau nanti kerja segala macam, tekniknya gini. Kalau nentuin barang mana yang bagus, kita nggak bisa baca spek. Spek mah nipu semua dah. Jangan pernah lu percaya sama spek aja. Jadi caranya ngomong sama vendornya, sama suppliernya, lu taruh barang lu di sini sebulan atau 2 bulan, gua tes. Jadi barangnya semua ditaruh. Jadi kalau misalnya kalau mereka lagi, kalau kan ada Proxmox, ada OpenStack kalau mau butuh ya, ada LXD, ada Nutanix, ada segala macam, dipasang di server semua, hajar. Semuanya dihajar, terus diukur paket per secondnya gimana, kemampuan handling bebannya kayak gimana, delaynya kayak gimana, semuanya diukur semua. Nah ini diterangin di sini nih, benchmark sistem operasi. Ini saya kayak gini keluar saya paper jurnal ya, jangan buat gitu. Ada paper jurnal ya, kayak ginian tuh. Ini beres. Nah terus abis itu ini harusnya bukan kuliah microprocessor juga, ini Arduino. Ini sebenarnya kuliahnya IoT. Ya, ya kan ini semua elektro semua aja sebenarnya. Jadi kalau mau jago harus elektro. Ini yang ngajar namanya Pak Chandri. Cuman Pak Chandri juga kayaknya ilmunya nggak ini. Jadi dia pakai materi saya juga di IoT. Gitu. Jadi ini ada 3 kuliah saya jadiin 1 sih sebenarnya. Soalnya nggak yakin dosen-dosennya punya kesanggupan ngajar sampai level yang ini gitu. Terus ya, goyang ya. Nih, cuman yang Arduino mungkin saya akan bawa Arduino-nya sih. Tapi ada Arduino di bawah situ. Ada Arduino di bawah situ Arduino. Arduino ya, terus ya. Cuman itu Arduino yang susah dipakai karena Arduino lama. Dia pakai Bluetooth sama WiFi sih. Oke. Kalau saya udah pakai yang baru, yang ESP32 atau 8266 itu udah ada WiFi di dalamnya. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa, dia udah nyambung ke internet. Nah itu lebih enak mainannya. Kalau saya di rumah udah kayak gitu. Tahu harganya berapa? Arduino? Kebayang harganya berapa? Nggak? Arduino? Kasih lihat aja ya. Gue kasih lihat aja dulu. Arduino ESP lah 8266 lah, apa ESP32 ya, ESP32 nih yang paling murah segini nih, tapi kira-kira sekitar 56 nih. Ini bukan ini. Oh, ini wifi-nya doang nih kayaknya. Amannya 50 ribuan nih. Anjir. Nih. Nggak tahu nih bohong. Nggak percaya kalau udah kayak gitu, kemurahan soal harganya. Iya bener 13 ribu, goblok ya. Oke, lu nih harga 13 ribu ya. Hanya cash. Oh, cuma dikasih gini aja, apa penipuan lo? Makanya lo kalau dikali 50 ribu bener sih. Jadi rate-nya sekitar 50 perak. Cuman saran saya gini, itu beda utamanya ada komunikasi, ada wifi atau wifi lah rata-rata. Nah yang makhluk itu nggak ada wifi-nya. Jadi kita bisa nyambungin sensor segala macam. Kita bisa dapetin hasil sensornya segala macam, tapi komunikasinya yang parah di situ. Itu aja yang makhluk yang ada di situ. Itu aja bedanya. Kalau mau saya harus beliin makhluk-makhluk kayak ginian, kita sono, jadi bisa dimainin lebih murah lah. Gue beliin lah paling 2 biji aja masih oke lah. Ini 10 ribu mencurigakan. Rp10.000 bener apa kagak nih? Bener 10.000 perak. Hah? Saya
suka nggak percaya kalau terlalu murah sih, soalnya ini 10.000 perak nih, harganya harga goblok ini harus. Cuma rata-rata kalau mereka ngasih itu nggak ada. Jadi kalau dilihat nih bentuknya gini nih, ini ada ininya kan, ada colokannya ya, colokannya harus solder dulu, jadi lepasan deh. Dia belinya lepasan, nyolder. Udah pada pernah nyolder belum sih? Belum, rese lu. Nyolder apa, nyolder kayak gini hati-hati, jangan saya bleber-bleber, bisa koslet semua ntar, kacau. 10.000 perak tapi kosletnya nggak lucu. Tapi ini anjrit banget 10.000 perak. Bentar gue masukin ini dulu ya, bentar. Ini, bentar masukin sini dulu, keranjang. Oh, ininya doang, rese lu, kabel micro USB, ininya mah kagak, 75.000. Ketipu gue. Bentar. Jadi harga yang paling murahnya adalah paling murah terendah. Sorry, gue jadi belanja ya. Case modul, ini kabel. Bohong semua, yang mana 50 ribuan lah. Paling murah kalau itu 35.000 sih. Nah ini nggak bisa dipakai nih, soalnya nih konektornya horor nih. Oke. ESP32 bentar. Ini nih, yang ini nih. Ini kayaknya paling murah udah 42.000 sekarang. Ini 100 biji kan? Ini cuma 9, nggak percaya gue. 100 gue masih percaya dia. Kayaknya ini paling oke yang ini kayaknya nih. Mana tadi? Ini ya. Oke, taruh dulu di inilah. Jadi saya ntar mesen buat 3 biji. Jadi kalau kita di sini ngontak-ngatik ngoprek, ada Arduino yang ini yang ada wifi-nya. Nah nanti bisa dikonek ke wifi. Kita bisa bikin wifi sendiri. Kita konekin terus kita bisa mainan. Pakai server ini buat ngomongnya ke server ini. Beres ya? Oke. Terus di sini Raspberry udah nggak menarik. Pada zaman dulu kala Raspberry menarik. Soalnya harganya $35, jadi 300.000. Ini komputer 300.000. Cuman harga Raspberry hari ini 1 juta. Jadi daripada pakai Raspberry, saya pakai komputer bekas, server bekas. Lebih murah daripada Raspberry. Jadi ini bakal di skip nih, Raspberry nggak akan dipakai. Udah beres ya, kebayang. Tapi materi tetap ada sih, gitu. Raspberry ini saingan paling gedenya adalah tahu ini nggak, STB yang buat IndiHome segala macam. Nah saingannya itu Raspberry, gitu. Cuman kalau yang STB itu konektor buat sambungan alat-alat tambahannya nggak ada. Raspberry ada konektor buat sambungan tambahan, mau pasang sensor segala macam bisa kalau Raspberry. Kalau IoT yang ini, jadi ntar kita akan ambil waktu buat ngoprek kayak gini. Yang kasihan di sini adalah yang anak-anak malam kan pakai Zoom, nggak bisa lihat jadinya. Lu pada beruntung lo datang bisa pegang server. Oke. Sekarang saya kasih, kita punya waktu sampai jam 10 kan? Oke. Sekarang saya kasih lihat ini dulu arsitektur komputer. Oke, bisa dilihat di sini, ini ada materi-materinya. Tapi kira-kira cara ngelihatnya gini dah. Saya 80 yang paling gampang. Saya 80 tuh prosesor jadul 8 bit kecil, jadi kita gampang ngelihatnya. Oke. Saya mau cari image ininya, potongan prosesornya. Oh ini dia. Ini dalamnya prosesor ya. Kalau prosesor benernya mah kayak gini, bentar. Tadi prosesor benernya bentuknya mah chip kayak gini. Oke. Jadi buat saya merahnya gini dulu deh. Masuk ke ruang clean room pakai baju astronot yang putih, masuk ruang clean room ngerjain gituan. Pasti nggak kebayang ya. Dan hati-hati di situ, saya hampir mati.
Ya iseng soalnya kan itu ada tempat buat cuci apa bahan kimia, udah dikasih kaca sih sebetulnya, kasih kaca supaya kita jangan menghirup itu kan. Gue iseng aja kaca dibuka, baunya gimana sih? Soalnya itu ada sianida segala macam, parah. Kita main aja marah banget sih sebenarnya kalau tahu. Oke, sekarang ini ya, nanti prosesor yang prosesor aja bentuknya, bentuknya kayak gini bentuknya. Nah ini yang lihat sebagian besar kayak gini. Oke, yang lihat semuanya. Kalau apanya? Kalau gambar apa ya? Gambar blok diagramnya kayak gini. Cuman kalau kita lihat chipnya kayak gini sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang bentuknya teratur nih, register bentuknya teratur. Bentar, ada yang di zoomnya. Nah ini dia. Ini bentuknya teratur, sebetulnya kategorinya teratur. Kalau yang ini ribet, yang ini bentuknya ribet nih sebenarnya. Nggak bisa lagi. Bisa di zoom ya. Jadi makhluk ini teratur, yang ini teratur, yang ini ribet nih. Oke, bisa saya zoom nggak ya? Nih, ini sudah teratur, yang ini lebih seliweran loh, ini kabel-kabelnya seliweran. Ini adalah mereka nyebutnya register, tapi kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau di komputer ada RAM. Oke. Kalau ini cuma diambil 8 bit RAM, tapi ini ada beberapa biji nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 RAM, 8 bit. Gede, 8 bit. Kalau kita kan udah 64 bit ya, atau ada 128 bit segala macam. Ini 8 bit doang. Oke. Nah, yang sebelahnya yang di sini, yang sebelah sininya ini adalah buat operasi-operasi tambah, kurang, kali, bagi, sama logik ya. Logik tuh and, or, segala macam di sebelah sini. Nah, jadi caranya dia gini misalnya. Ini dia registernya kasih nama. Bentar, ada namanya di sini biasanya. Nih A B C D E. Nah ini register nih A B C D E nih ya, ada dikasih nama lah. Nah misalnya isi A mau ditambah dengan B, jadi semua data dari RAM yang gedenya dikirim dulu dalam A dan B. Itu ada perintahnya load dari RAM masuk ke sini. Nah udah gitu kita kasih perintah lagi A ditambah B, hasilnya dimasukin ke A gitu. Jadi ada add, atau A kurang B, hasilnya masukin ke A, atau di A di OR sama B, bisa kayak gitu. Atau kita bisa juga kayak gini, cek A 0 nggak. Kalau A 0, jam kemana, loncat. Kalau dalam bahasa programming yang gede nah, if 0 jam then, sebenarnya then itu loncat kemana gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ini kalau dilihat secara umum, ini ada register, di sini ada kita nyebutnya arithmetic logic unit. Jadi unit yang buat arithmetic itu tambah kurang kali bagi, kalinya nggak ada sih sebenarnya, tambah kurang doang. Bisa cuma tambah kurang. Terus logic and or, nor, NAND gitu. Nah di sini yang atas ini adalah bagian tabel gini. Kalau kita kasih perintah 10111 misalnya itu N. Kalau kita perintahnya 10110 itu tambah. Kalau perintahnya ini, jadi bentuknya tabel aja sih dia. Kalau ini tapi semua 10 semua ya. 1 ini tambah, kurang, kali, bagi. Nah ini tabelnya di sini sebenarnya. Setelah dia tahu ini perintah apa, dia kerja ini.
register A masukin ke register B ditambah sama yang ini. Jadi kalau kita lihat fungsinya dia cuma gini doang sih. Nah, ini keluar lagi ya. Baru lihat kayak gini deh. Lu bayangin saya ngedesain gini ya, mampus lu. Jadi ini ada registernya. Ini registernya dia. Oke. Tapi ada register yang lain nih ya. Ada stack pointer, ada program counter segala macam. Ini ada register yang lainnya. Stack pointer tuh kira-kira gini cara berpikirnya. Makanya kalau di hack kan ada buffer overflow. Nah itu stack overflow biasanya. Nah itu stacknya. Jadi cara kerjanya gini. Kalau kita, jadi ini kan ada program, oke, dia bisa jump ke subroutine lainnya. Coba bayangin, ini registernya kan terbatas. Cuma segini banyak doang ya. A, B, C, D ini cuma segini doang registernya. Ini register kondisi lagi running, lagi dipakai di registernya. Kalau kita jump ke program lain, isi register ini harus diselamatin dulu supaya bisa dipakai ulang sama subroutine yang ini. Oke. Waktu kita nyelamatin, caranya dia adalah dia jump di waktu jam ini, isi register yang lama disimpan dulu di stack. Stack bentuknya memori juga, RAM stack itu tidak dalam prosesor, tahunya di RAM, dah disimpan di sana, dah dia jump ke sini kan. Nah, kalau udah selesai, stacknya dibalik lagi ke program awalnya lagi, yang ada di stack dibalikin lagi ke register yang ini, jalan lagi program lama. Jadi caranya gitu. Yang jadi masalah, kalau misalnya dia kondisi lagi running, terus jam, ini pindahin stack dong, registernya. Lagi kondisi running ini, jam lagi, masih lagi stack lagi dong. Terus lagi running, jam lagi, masih stack lagi, sampai habis memorinya. Dan itu bisa dikerjain sama hacker kalau misalnya programnya nggak bagus, programmingnya nggak bagus, kita bisa bablas stacknya. Itu namanya stack overflow. Jadi ini kita nyebut, kalau orang-orang kadang-kadang nyebutnya buffer overflow. Nah itu akhirnya kalau overflow, variabelnya registernya hilang kan, nggak tahu disimpan di mana, nggak tahu kan, ya udah programnya nge-hang langsung. Itu yaitu teknik hacking kayak gitu. Ya kalau orang yang nggak tahu dalam prosesor ya cuman ngapal dalam mana ya. Kalau saya kan ngerti dalamnya, ya udah ngerti cara dalam gimana. Ini beres ya. Nah di sini jadi ada register. Jadi perintah akan masuk ke sini, nanti dimasukin ke instruction decoder yang tadi yang dulu banget, instruction decoder. Nanti dia kasih tahu, oke ini tambah ini dikerjain semua sama ALU ini. ALU itu arithmetic logic unit. Dia cuma bisa tambah, kurang, sama logic ya, and or. Udah selesai. Isinya prosesor kayak gini. Cuman kalau yang Arduino prosesornya di dalamnya tambahin lagi sama dia. Oke, ada nggak ya? Coba micro controller prosesor block diagramnya. Nah kalau yang Arduino lebih parah dia. Ini contoh aja nih. Iya ya. Oke. Ini adalah prosesor yang biasa kita pakai, yang tadi, yang cuma isinya register buat decode instruksi sama ALU. Ini yang di sini. Yang ininya adanya di motherboard. Ya, jadi ada RAM, ada ROM, ada I/O, ada PCI, ada timer, ada serial, ada Ethernet segala macam, ini motherboard semua. Terus ada, kalau di Arduino itu ada analog digital converter, terus ada lagi ini I/O-nya bisa sensor on off segala macam di sana. Nah, di ini yang di komputer kayak gini lah. Oke. Jadi prosesornya sendiri, terus ininya sendiri semua dari motherboard. Nah, makhluk ini semua dimasukin ke dalam sini di microcontroller. Jadi si Arduino semuanya dijadiin satu, dan CPU-nya tetap ada, RAM-nya di dalam, I/O-nya di dalam, semuanya dimasukin ke satu chip.
Jadi kita nggak usah beli lagi alat-alat, semua dari dalam satu chip, tinggal colok aja, beres. Arduino itu gitu. Konsekuensinya dia 8 bit rata-rata, nggak bisa yang 32 bit, 64 bit nggak bisa dia 8 bit dia tolol. Tapi ya cukup lah kalau cuma buat sensor doang mah 8 bit juga oke lah gitu ya. Ya itu bedanya utamanya antara microcontroller sama prosesor biasa. Oke. Rumit kalau ngeliat blok diagramnya, seru sih. Ini udah beres. Oke, sekarang kita akan belajar. Udah pernah mainan assembly belum sih? Udah. Ini masih ini banget ya. Masih lucu-lucu. Nah, ini beres ya. Ini kalau mau lihat lagi lah bisa nih. Nah, kita perlu belajar bahasa assembler. Bahasa assembler sebetulnya, jadi si prosesor bahasanya 1010 sebetulnya. Oke. Cuman kalau 1010 dikasih manusia tewas kan. Sama aja kayak gini lah. Internet makanya IP address. Terus sebenarnya bahasanya binary semua 1010. Cuman kalau dikasih 1010 tewas nih. Supaya manusia gampang, paling gampang mah website lah. Awalnya kan IP address nih. Oke. Cuman kalau IP address ini yang benar bukan IP address, yang benernya adalah 1010 itu. Jadi 1010 supaya gampang dibikin desimal, namanya IP address versi 4. Kalau versi 6 dia hexadesimal. Oke. Supaya manusia lebih agak gampang buat ngertinya. Cuman kalau manusia biasa suruh ngertiin 192.168 sekian tewas tuh. Makanya dibikin namanya domain, bentuknya nama ini ada tabelnya supaya nama ini nomornya apa. Itu di dunia jaringan. Di dunia prosesor, nah ini bahasa yang benarnya 1010. Cuman kalau manusia dikasih 1010 tewas, dibikinlah bahasa, namanya bahasa assembler. Isinya cuman kalau add sebenarnya 110 apa, kalau subtract 110 apa, dibikin tabelnya sebenarnya. Jadi yang namanya compiler cuman merubah dari bahasa yang manusia ngerti ke 110 tadi. Nih kita lihat ya. Kalau mencoba pakai NISM, oke, nih. Nah, ini ada ini udah bahasa assemblernya ya, bahasa assembler. Nanti di dalam bahasa assembler biasanya kita harus nentuin, oke, ini bagian data, ini bagian teks, ini bagian software sendiri. Oke, ini section, dia nyebutnya section lah. Nah, bentuk benernya kira-kira kayak gini, ini bentuk bahasanya. Programnya kayak gini bentuknya. Oke. Jadi ada bagian teks mah ya teks aja. Ini bukan program sebenarnya buat kita aja. Nah, programnya ini dari start itu datanya ada di sini. Oke. Sekarang saya bacain ya program ini, programnya saya bacain. Kalau kita lihat ini ada move, ada interrupt, move, interrupt. Ini nggak ada add subtract-nya nggak ada, cuma move, interrupt doang. Kalau move adalah ini udah programnya buat 32 bit, 64 bit yang ini. 32 bit. Ini buat 32 bit ya. Ini buat prosesor 32 bit. Cuman prosesor yang 64 bit, terutama yang ini udah bisa jalan yang pakai arsitekturnya AMD sebetulnya. Akhirnya Intel pakai AMD juga. Kalau yang Titanium nggak bisa goblok. Titanium nggak kenalin 32 bitnya soalnya. Dia cuma bisa 64 bit doang. Nah, kalau kita pakai yang AMD, dia bisa dua sekaligus, bisa 32 sama 64 bit kalau AMD punya. Nah, akhirnya Intel pakai teknologi yang itu juga. Jadi perintahnya Intel sama AMD sama. Dia bisa 32 sama 64 bit. Nah, ini perintahnya cuma gini. Masukin ke register EDX LAN dapat dari mana? LAN itu dapat dari sini doang nih, LAN gitu ya. Terus masukin ke ECX MSG itu apa?
MSG itu ngasih, jadi ini dua-duanya itu masukin ke addressnya ini address memori ya. Dalam memori ini ada ini dikasih tahu ya, pokoknya dikasih tahu posisinya ada di sini. Nih posisi memori ini dimasukin ke EDX, posisi MSG ini dimasukin ECX, terus di EDX dikasih satu artinya apa? Saya pengen ngasih perintah ke prosesor, ke sistem operasi supaya keluarin di standar output. Ini kode-kodenya gitu doang sih. Jadi saya kasih tahu, oke, ini ada line-nya, panjangnya ada di sini, message-nya startnya dari memori yang ini, oke. Terus saya pengen masukin standar output 4, EAX 4, dia panggil sistem operasi subroutine buat nulis write, system write. Jadi saya kasih tahu, oke, saya pengen sistem write, keluarnya jangan kemana-mana, nge-write-nya jangan ke harddisk kemana, ke standard output std out, isinya adalah message ini yang panjangnya len. Tapi perhatiin ini register yang dipakai beda-beda ya, EDX, ECX, EBX, EAX, itu beda register loh ya. Nah kalau pengen tahu ini apa, EDX segala macam apa, bisa lihat EDX, ECX, EBX, EAX. Nah ini dia makhluknya ada di sini sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini totalnya 32 bit dari ujung ke ujung, oke. EDX itu dipakai 32 bit yang ini. Nanti kita bisa juga kalau kita kasih perintah tolong ditaruh di bukan EDX, taruhnya di DH, taruhnya di sini ntar 8 bit. Kalau kita taruhnya di DL, taruhnya di sebelah sini. Jadi ini registernya ada segini 32 bit, cara penamaannya kayak gini caranya. Oke, beres ya. Jadi cara penamainnya kayak gini. Terus di sini ada stack pointer, ada base pointer, ini ada pointer lagi. Ini rata-rata dipakai, ini 32 bit semua sih. Oke. Nah, oke udah ya. Sekarang kita lihat lagi programnya. Mana tadi programnya teh? Nih ya. Salah. Tutup. Mana tadi itu? Hah? Sampai yang WordPress. Sampai ini. Oke. Terus di sini ada interrupt 80. Nah ini tergantung sistem operasi yang kita pakai. Jadi Linux dia sistem ini udah sistem operasi ya. Kan ada tulisan call kernel. Jadi kalau kita di assemblernya kita kasih interrupt ke interrupt 80, dia akan manggil sistem operasi. Karena itu sistem operasi. Itu di Linux, di Windows beda, di macOS lain. Konsekuensinya satu program assembler itu didesain buat sistem operasi tertentu. Kalau yang ini buat Linux. Lihat kalau udah 80 Linux itu biasanya. Kalau Windows ini Linux kan. Nah Windows lain, si macOS lain. Kita rata-rata lebih gampang main di Linux sih sebetulnya. Nah ini untuk compile ini kita pakai NASM. Caranya gimana ya? Gampang sih. Oke. Salah. Gue bikin dulu ya. Gitu. Ini bikin folder aja ya. Sudo apt install NASM. Assemblernya saya install cuma gini doang, gampang. Kalau pakai video gue yang
Jadi tidak rekomen pakai Windows. Sebaiknya kalau udah mulai ngoprek segala macam mending pakai Linux lah, lebih gampang hidupnya. Ini udah keinstall NASM-nya, harusnya ada sih di Windows juga ada. Tapi ininya beda, nanti call-nya lain ya. Call. Nah sekarang kita akan bikin program, kita kasih namanya. Ini Hello ASM. Kita kasih nama Hello ASM ya. Oke. Ini ambil. Copy. Paste. Oke. Gue paste programnya. Ini udah bahasa assembler loh ini udah. Tapi bahasa yang bisa dibaca manusia nih ya. Karena ini move lang masukin ke DX, move MSC masukin ke lang itu yang ini nih. Posisi yang ini MSC masuk situ. Udah. Nanti dia tulisnya hello world. Bisa kita ganti sih suka-suka lu aja sih. Misalnya hello ITTS. Oke, sorry. Ini ada 0xa itu enter. 0xa itu enter ya. Sesudah enter, terus di sini posisi memori selanjutnya itu length panjang total karakternya itu length tadi. Oke. Tambahin ya. Apa kabar? Tanda seru, tanda tanya gitu ya. Udah suka-suka lah. Nulisnya enak juga lah. Deh. Save. Dah. Coba dilihat more Hello ASM. Nih ya programnya ya, bukan soal sihir. Oke. Sekarang kita akan compile. Caranya gimana? Coba gini aja. ASM elf Hello ASM. Ini compile. Tapi belum jadi exe nih. Kita lihat dulu ya, layar ls. Ini cuma ada satu file namanya Hello ASM. Oke. Saya paste nih ASM elf Hello ASM. Enter. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah gimana nih? Parah nih. Tar. Biar kagak buyang kepala gue rasa kecaci dia dah. Cek. Lama juga ya. Keren bentar. Ini cuma ngomong lagi beres sih. Tapi nanti saya akan demoin ada dua website ya. Tapi satu aja deh yang bisa simulasi assembler. Jadi bentuknya simulasi, kita bisa melihat dia akan masukin ke register mana, kelihatan sih. Evaluasi kode assembly. Buset. Oh, ini ada spasinya. Coba lihat, emang bener. Oh iya, ini parah nih. Ini kurang spasi doang, anjir goblok. Parah. Sisanya sih udah bener sih. Cuma ini doang sih yang salah ini doang. Ya udah, oke udah, cobain, tuh beres ya. Buat soal sihir, ini sekarang ada hello.o. Itu objek code belum sekitaran. Oke, untuk kerannya kita harus masukin ke linkernya di link. Masih dari ini ya. Ini hello-nya udah jadi. Sekarang kita pengen bikin exe-nya, kita load ini. Jadi di load ke ini elf i386 ini.
terus outputnya filenya namanya hello. Oke. Dulu ya, kita punya dua file, hello asm sama hello o. Saya paste ini hello. Oke, coba kita lihat ada file tambahan namanya hello. Hello nya kita jalanin cuma gini doang, hello. Ini jalanin ya, jangan lupa baca loh. Bismillahirrahmanirrahim, enter, keluarkan. Oke, ini langsung dia ngomong ke prosesor deh, mau prosesor 32 bit, terus langsung dia nge-print karena kita suruh kasih perintah itu. Tapi kalau kita pakai assemblernya punya Windows, nggak bisa, beda soalnya assemblernya, interrupt call-nya beda. Ini 80, kalau itu lupa mana ya, coba bisa diminta kesini sih. Mana tadi ini ya, rewrite assembly for Windows. Beda banget kan? Beda. Bentar, ini write filenya. Nah, write filenya itu apa dia? Harus dilihat di definisinya di atas sih. External write file. Ribet lah, pusing gua. Biasa pakai Linux gampang, Windows pening kepala gue. Oh, dia videonya 64 bit. Oke, kita cobain 64 bit ya. Rewrite for 60 bit Linux, gitu ya. Ini kita program yang sama, tapi buat Linux yang 64 bit, yang tadi 32 bit soalnya. Oke, beda sih, programnya lain. Ini buat 62 bit ya. Oke, dia pakai syscall di sini. Syscallnya udah ada di assemblernya. Oke, sekarang kita ambil ini. Ini perhatiin dia rubah loh. Datanya taruh di atas. Tadi kan berada di bawah. Sekarang taruh di atas. Oke. Global startnya di sini, kita startnya di sini. Ini RAX, RDI, RSI beda. Jadi nama registernya lain. Oke. Nanti harus dicek lagi di Google. Ini bagian yang mana dari register yang 64 bit yang dipakai. Oke, ini saya akan ambil. SM. Oke, ini 64 bit. Dia kasih tahu system write, standard output, buffer panjangnya berapa panjang, terus dia print di sini bagiannya buat keluar. Ini yang ini RAX 60, RDI 0 itu RAX 60, RDI 0 syscall keluar. Jadi caranya cuma print keluar gitu doang sih. Oke, kita cobain ya. Ini 64 bit beda. Jadi perintahnya adalah yang ini, mirip, tapi di sini beda elf-nya, F64. Tadi elf doang. Oke, paste. Oke, udah, kita udah dapat object code sekarang. Yang dia bikin yang ini nih, Hello 64O yang dia buat. Sekarang saya akan link makhluk ini. Bentar, ini. Udah, kita jalanin 64 Hello World keluar. Tapi ini 64 bit, yang tadi 32 bit, beda loh. Dalamnya beda, keluarnya sih gitu-gitu lagi, tapi dalamnya beda banget sebetulnya. Jadi itu bedanya 64 dan 32 bit, kayak gitu, lain, perintah-perintahnya lain sebetulnya. Terus ya,
Baru tahu ya. Teman yakin si dosen lah, suruh ngajar kayak gini saya langsung. Sekarang saya akan ngasih lihat kuliahnya mana? Bukan. Ini ya. Kita akan ngasih lihat simulasinya lah. Ada simulatornya. Yang web simulator 68 bit, kalau ini 8 bit. Oke. Kita masuk aja biar gampang. Nah, ini adalah perintahnya halo rajib. Ini sama nih, coba kita ganti ya, halo ITTS ya. Ini ya, jadi database banyak nih. Oke. Terus di sini hello, address ini dimasukin ke drive C, register C. Udah gitu outputnya diarahin ke 232 itu kalau nggak salah di bawah sini lah, di bawah sini di 32 ini kalau nggak salah. Ini udah semuanya. Jadi kalau ini semua memorinya dia. Memori yang ini nanti keluarnya di sini, tapi dia berbentuknya memori. Jadi bentuknya address memori, tapi akan dikeluarkan di sini nantinya. Oke. Terus call printnya sendiri. Nah, ini ada kalimat push itu nyimpen si register ke stack supaya nggak ketimpa, isi variabel yang lama nggak ketimpa, ditaruh di stack, terus baru dia nge-loop di sini buat ngeprint karakter satu-satu. Nah, kalau yang tadi kita caranya kan call ke sistem operasi. Kalau ini dikasih lihat prosesnya sendiri. Jadi kalau kita perhatiin di sini kita push, udah gitu karakternya diambil dari C. Oke. Ini kita isi dengan address. Kalau dikasih ini, dikasih apa sih namanya? Kurung kotak. Ini kurung kotak. Dia nggak ngambil addressnya, diambil isi memori yang ada di address itu. C-nya sendiri isinya address, tapi yang dimasukin ke A adalah isi address itu. Terus isi address itu dikirim ke D. Oke, D itu apa? D itu output, akan keluar di sini. Udah gitu di increment, dinaikin 1 supaya dapat karakter selanjutnya E. Gitu. Terus si D-nya juga dinaikin 1. Udah gitu di compare address C apakah sudah sama dengan B. B itu ini 0 gitu ya. Apakah apakah udah sama? Kalau udah sama, soalnya di sini ujungnya 0 sih. Di sini ntar ujungnya 0 lah, di sini ya. Nah, kita cobain ya, supaya nyobanya enak. Kita akan jalanin program ini step. Kalau di run langsung dapat semua soalnya. Kalau step satu-satu nih. Oke. Ini hello dimasukin ke C. Ini pendengar ini tadinya ini kalimatnya yang ini sih sebenarnya 1F2. Ini 1F tuh hello apa kabar, ini ASCII ya. Hello apa kabar, ini semua baik-baik aja, sampai 0 yang ini nih, 0 yang ini. Oke. 0 yang ini adalah yang ini nih, string terminatornya situ. Nah, kemudian perintah pertamanya, ini udah perintah kedua ya. Sekarang jalanin D masukin ke sana, 232 masukin ke D. Sekarang jalanin lagi call print, ini ada di sini sekarang pointernya. Terus ini masih kelihatan, ini masih belum nge-print ya. Oke, sekarang dia jump masuk ke print, push dulu. Ini kalau kita push, kita lihat A nya di push, A kemudian asal B kosong sih di push, tapi C sama D ada isinya nih gara-gara di perintah ini ya. Ini D nya tuh yang ini 232 tuh hexnya E8. Oke, terus kita jump lagi step, push B nya di push. Sekarang kita step lagi. Nah, B nya ini kita isi 0, B nya ini jalin lagi. Nah, di sini
Oke. Ini dimasukin ke dalam A, terus A ini akan, yang perintah ini akan keluar di output nih. Oke, ini output masuk kosong nih ya, bukan surah, bukan sihir. Bismillahirrahmanirrahim, klik, belum, baru di move, lewatin, keluar. Oke, sekarang pointernya kita naikin satu-satu, saya sama dia kita naikin satu, udah compare, udah 0 belum, karena tadi ininya 0 nih, buat ujungnya kita kasih 0. Oke, udah compare, udah 0 belum 0, naikin lagi, jump non-zero ke loop. Kalau non-zero pindahin ke sini lagi, loop terus. Jadi perintahnya jnz jump non-zero ke loop. Oke, kita jalanin sekali lagi. Harusnya keluar huruf E ini, bentar lagi di move, masukin ke A, E nya A dimasukin ke D, sekarang dikeluarin, keluar E, terus lagi masukin A masukin ke D, L, keluar, nih keluar L nya, itu ya. Kalau capek run aja udah, satu-satu nih hello, gitu aja udah, dimin aja udah, keluar deh. Ini kebetulan clocknya 4 Hz kalau nggak salah. Mana clocknya? Ada settingan clocknya sih sebenarnya. Mana? Mana? Oh ini dia. 4 Hz ya. Kalau prosesor kita yang dipakai kan gigahertz tuh, 2,3 GHz, 4 Hz, jadi kita bisa ngeliat tetap jalannya pelan. Kalau kecepatan mah nggak seru ngeliatnya, langsung jadi aja garing. Kalau ini enak lihatnya, gitu. Ini SLO kayak gini sih bentuknya, cuman. Udah beres ya, SLO beres ya. Oke. Sekarang ini saya save dulu, stop.